Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Dokter Tanaman Budi Cahyono. Perkenalkan, nama saya Ulan. Hari ini kita akan ngobrol santai dan berkenalan lebih dalam dengan salah satu dokter tanaman di Indonesia, yaitu Dr. Insinyur Antar Jodikin MSc, sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Sebelumnya, beliau telah menjabat sebagai Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang menjaga kesehatan tanaman melalui peraturan perundang-undangan. Saat ini, beliau telah banyak berkecimpung dalam mengimplementasikan konsep agroforestry di lahan pertanian. Baiklah, selanjutnya acara bincang santai akan dipandu oleh Bapak Dr. Budi Cahyono. Kepada Bapak Budi, dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, walaupun ini situasi pandemik, saya terus tetap jaga kesehatan, bukan takabur, tetapi harus berjaga semaksimal mungkin, olahraga di kala pagi hari, berjemur kala pagi hari. Alhamdulillah sehat, Pak. Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kita biasanya berjumpa di ruang seminar, sering ketemu Bapak yang begitu aktif dulu di Pusat Karantina Tumbuhan, ya Pak. Sekarang Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, ya Pak. Ya, baik, untuk mengenal Bapak lebih lanjut sebelum nanti mengenai masalah hama penyakit tanaman atau agroforestry, mungkin kita bisa mulai dengan menceritakan background pendidikan Bapak dulu, ya Pak ya. Silakan Pak, entah dari SD atau dari SMA, terserah Bapak, silakan. Ya baik. Alhamdulillah saya diberi rahmat Allah sebenarnya ini. Saya betul-betul kalau cerita pendidikan dulu waktu tamat sekolah lalu masuk karantina dengan bermodal SLTA, sekolah karantina. Pak Budi juga gurunya sebenarnya. Sama saya masih mengenang Ibu almarhum Rusmila yang mengajarkan tentang virus pada saya. Lalu saya dididik di Ciawi selama setahun. Di situ saya banyak diajarkan para pakar-pakar dari berbagai ahli, dan di situ punya pendidikan tinggi semua. Saya punya obsesi waktu itu, memang mungkinkah saya mendapatkan gelar doktor suatu saat, sehingga saya di belakang saya Gunung Salak itu sebagai saksi hidup. Ya, terus saya kata Pak almarhum Hamzah Prakusuma, kalau situ sekolah ranking terbaik maka akan bisa sekolah. Jadi saya berusaha waktu itu untuk sekolah, prestasi baik. Alhamdulillah dapat ranking 5 besar waktu sekolah dulu di Ciawi. Setelah itu ya saya ditempatkan di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka terpacu, saya diuji dulu ujian pertama. Di situ saya membuat tulisan. Waktu itu kan penyakit kuning ya di Pulau Bangka sudah mulai heboh tahun 83. Ada lada itu. Ya lada pada lada. Jadi saya mengenal di situ bersama almarhum Pak Ika di situ. Dan Pak Ika waktu itu sempat saya kenal, belajar sama beliau. Lalu beliau berangkat sekolah ke Wageningen meneruskan PhD-nya untuk penyelesaian sekolahnya. Saya terus membuatlah tulisan, dari situ mulai saya. Saya juga dibimbing oleh almarhum Pak Mamat Surahmat, senior saya di karantina. Anda harus menulis kalau Anda mau sukses. Karena kalau tanpa menulis, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi gunakan kesempatan, walaupun bertugas dimanapun tempat sepi, harus menulis ilmiah. Nah, di situ saya menulis dan seterusnya sampai akhirnya saya aktif di fitopatologi. Terus saya di sekolah ke Copenhagen. Di Copenhagen lebih dahsyat lagi. Saya betul-betul ujian belajar sitopatologi di situ oleh Dr. S.B. Matur, waktu itu guru saya, atau masih hidup atau sudah tiada, sama Paul Nirgat, almarhum juga sudah mengajarkan saya. Ya, bukunya kita jadikan referensi ya. Ya, jadi disitulah referen saya untuk memacu diri saya untuk sehingga saya dapat sekolah S1 di Sumatera Selatan, terus saya berangkatkan lagi Copenhagen tuh waktu itu tahun 91. Itu saya memang disiapkan untuk menyelesaikan sekolah S2, S3 di sana. Cuma karena IGGI waktu itu, saya dipulangkan, tidak bisa menyelesaikan di IGGI. Tapi tulisan saya cukup bagus waktu itu. Saya bisa membuktikan Xanthomonas oryzae
itu bisa bertahan pada benih lebih dari di dalam benih itu 25 tahun. Itu mungkin first record. Jadi bahkan saya diminta waktu itu untuk presentasi di International Plant Pathology di Kanada waktu itu. Jadi saya luar biasa, saya senang lah itu perjalanan. Dan situ memacu saya senang di dunia fitopatologi terus menerus, sehingga sampai saya menyelesaikan PhD saya juga tidak lepas dari fitopatologi. Pertama yang dulu ada kasus di kelapa sawit mengenai Sisophyllum commune. Saya masih ingat sama Pak Prof. Haryono Semangun di NTB waktu itu, beliau mengingatkan saya, Pak Antar, ngapain diteliti-teliti itu, orang jamur itu kan jamur dimakan, gerigit, nggak ada itu patogennya, itu kita harus makan, nggak apa-apa. Tapi saya melihat strainnya Costa Rica agak berbeda dengan Sisophyllum Indonesia, dan itu terbukti di PhD saya terus dalami tidak selesai, dan saya akhirnya menemukan untuk antimikrobial fungalnya, yaitu dengan bakteri juga, biological control saya gunakan. Wah, luar biasa. Kira-kira jadi, dan saya dapat apresiasi loh Pak Budi waktu saya sekolah di Malaysia. Mungkin ini bagi generasi muda lah ya, untuk memacu dirinya untuk jadi dokter tanaman supaya lebih profesional. Dimanapun berada jangan berhenti, walaupun sungguh pun di hutan belantara sekalipun. Itu menarik, banyak yang didalami gitu. Kalau di kota malah nggak ada dapat ilmu, kita kurang ilmunya aja komunikasi. Kalau di hutan belantara kita bisa belajar dengan alam begitu. Betul. Mikir kira-kira Pak Budi, jadi saya bisa menyelesaikan sekolah saya tahun 2006. 2007 saya menyelesaikan PhD saya di Malaysia, Universitas Putra Malaysia. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak. Itu alhamdulillah Pak Budi. Menginspirasi juga buat teman-teman muda, khususnya nanti di karantina maupun di Dirjen Perkebunan, yang bisa mengikuti jejak Bapak sampai mendapatkan gelar tertinggi dalam bidang akademis. Jadi Bapak kan dari awal ya di karantina, saya ingat waktu di Ciawi itu tahun berapa ya, itu 83 Pak, 83 awalnya. Ke Jepang itu ya. Jadi luar biasa, dan Bapak sampai jadi kepala pusat karantina tumbuhan ya Pak. Bapak bisa ceritakan betul. Bapak di badan karantina sampai ke Dirjen Perkebunan ini, silakan Pak. Jadi di karantina ini tumbuhan, terutama di pusat karantina tumbuhan, memang ini kita tidak lepas daripada itu Pak, masalah harus kita hadapi terkait dengan penyakit lah begitu Pak. Jadi kita di dalam ketemu terkait dengan fitopatologi ataupun OPT lain lah, ini hal yang harus kita lalui ya Pak, dan kita harus benar-benar menunjukkan jati diri kita seorang profesional di memahami di bidang hama penyakit. Kenapa? Karantina ini walaupun dengan aturan yang kuat, tanpa didukung oleh orang profesional, kita tidak bisa melakukan debat atau negosiasi di dalam perdagangan. Nah, saya ambil contoh terkait dengan kita menemukan Tilesia pada gandum yang ada di Ukraina. Nah ini kita harus buktikan bahwa kita paham betul apa yang menjadi target OPTK, organisme penghutuman karantina, dan kita paham betul itu benar bahwa inilah dengan kita benar, maka mereka juga memaklumi, oke, silakan untuk dilakukan tindakan karantina, sungguh pun itu dimusnahkan, dia menerima kenyataan itu. Sama juga waktu kasus kita menerima apel dari di Amerika Serikat, saya ingat waktu Granny Smith itu kena salah satu bakteri waktu itu. Itu juga bakteri itu belum ada di Indonesia. Begitu kita identifikasi benar positif, kita pertahankan. Lalu sama dokter Umu waktu itu, Umu Salama juga kasus stroberi itu dibuktikan oleh Bu Umu karena bakteri pada stroberi, dan itu dimusnahkan dan dibuktikan secara waktu itu dengan ELISA tes waktu itu terbukti. Ya Amerika tidak protes apapun, dia menerima dengan bukti-bukti ilmiah. Nah disitulah kita harus tunjukkan profesional kita di dalam ilmu. Sungguh pun kita diadili di dalam dunia internasional. Saya pernah mengalami itu semua, sidang di WTO,
diadili, sidang apalagi yang bilateral di FAO yang saya selalu ikuti, masa-masa saya jadi kepala pusat karantina. Itu alhamdulillah semua itu dengan artinya bukti-bukti ilmiah didukung oleh petugas karantina yang profesional, yang paham betul tentang uji deteksi minimal quick test yang tepat dan akurat, ini menolong. Nah, di perkebunan agak sedikit berbeda karena perkebunan ini kan menyediakan produk untuk bermutu. Nah, tentunya yang produk bermutu ini juga harus tetap dikawal dengan di mana letaknya fitopatologi, di mana letaknya entomologi, ini tetap harus bergandengan. Tanpa ini kita tidak bisa memasuk penetrasi dagang ke negara itu, karena itu sebagai barrier juga di situlah. Makanya saya sekarang di Dijen Perkebunan ini banyak ke lapang, karena terus terang kondisi sekarang penyuluh terbatas, sudah itu banyak isu-isu global yang saya tahu, seperti konsep agroforestry harus diterapkan, organic farming harus diterapkan, hindari sekali penggunaan pestisida yang berbahaya, bukan anti, tapi pestisida yang berbahaya ini harus dihindari, yang artinya mencemari produk yang sifatnya untuk konsumsi. Nah, sehingga kalau saya tidak ke lapang, saya tidak turun ke itu, saya selaku SES, tidak mungkin saya harus mendrive itu para direktur. Walaupun posisi saya orang kedua, tapi saya harus memberikan pengertian kepada para direktur, misalnya di tanaman tahunan, tanaman semusim, maupun pengolahan hasil. Dia harus memahami betul antara keinginan internasional dan kenyataan, dan itu harus ditemukan. Itu kira-kira yang perjalanan saya di peralihan dari perkebunan dari karantina ke perkebunan. Luar biasa, sangat kompleks, multidimensi juga ya. Tadi Bapak sempat nyebut masalah agroforestry ya Pak ya. Ini kan betul satu konsep yang luar biasa ya dikaitkan dengan kesehatan lahan dan tanaman. Bapak bisa ceritakan lebih lanjut tentang agroforestry yang juga menjadi perhatian Bapak. Betul. Nah, jadi gini, agroforestry ini kalau selain inti utamanya adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Artinya pertama air, yang kedua sinar matahari. Nah, saya ambil contoh air. Kalau yang saya lihat seperti di perkebunan, itu di daerah Lampung Barat yang saya lihat, dia tidak memperhatikan soal cadangan air. Nanam kopi di gunung, lalu tidak membuat semacam pengerem daripada air. Artinya hanya monokultur tanpa ada tumbuhan-tumbuhan pelindung. Sebenarnya banyak pelindung itu, tidak hanya lamtoro, apa saja, apakah tanaman jengkol atau petai Cina atau buah-buahan lain yang punya akar dalam. Nah, di sini dan ketinggian beragam. Tentunya dengan non monokultur, tanaman itu pertama sifat daripada karakter kopi itu perlu naungan. Yang kedua, tanah itu harus tetap subur tanpa harus dengan pemupukan yang konvensional, yang pupuk-pupuk sintetis. Nah, dengan topografi beragam, dengan kepadatan tanaman yang atau akar yang beragam, di sini bisa menyimpan air. Dan ini terjadi, saya melihat di daerah-daerah, saya bandingkan beberapa tempat yang menggunakan konsep itu, walaupun kemarau masih ada air. Tetapi yang begitu monokultur tanpa memperhatikan konservasi tumbuhan yang beragam di kawasan itu baru awal saja masuk musim kemarau sudah kering, sudah tidak ada lagi air. Dan itu begitu air bah turun, artinya hujan, runoff tinggi, organik, pupuk organik terhapus, maka inilah menjadi kesuburan yang hilang di daerah itu, sangat sulit kita harap. Nah, di sisi lain dengan konsep agroforestry ini, dengan kita bertanam tingkat topografi yang beragam, tanaman itu matahari diterima secara maksimal. Kita harus berterima kasih dari Allah. Surga dunia ini sebenarnya ada di Indonesia. Di negara Eropa, musim panas itu matahari hanya maksimum 3 bulan. Itu pun kalau sinarnya lagi bagus, kalau nggak tutup awan nggak bisa maksimal. Kita boleh dikatakan 12 jam dalam satu hari sepanjang tahun. Nah, inilah yang sayang kalau kita tidak maksimalkan. Nah, sehingga negara-negara luar selalu mengingatkan kita
tolong agroforestry ini dihidupkan di Indonesia, maksimalkan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Inilah yang diharapkan Indonesia sebenarnya bagi negara. Luar biasa Kira-kira yang agroforestry untuk mempertahankan kesehatan lahan dan kesehatan tanaman, khususnya dari ancaman hama penyakit ya. Tadi Bapak katakan pentingnya itu, mungkin dari perjalanan Bapak sudah melihat ya contoh penerapan konsep ini di lapangan, bisa Bapak tunjukkan atau ceritakan. Saya pernah lihat video Bapak itu bagus sekali. Nanti disipkan, betul. Kita ceritakan juga. Silakan Pak. Betul. Ya, jadi gini, saya perjalanan waktu itu ke Bali waktu itu. Saya ke atas bukit yang sangat tinggi di gunung di daerah Buleleng. Di situ ada danau. Kok danau? Saya diceritain orang kampung sana, Pak, ini ada danau Toba, Danau Toba di Medan dong, bukan di sini. Ini namanya Toba juga, Pak. Wah, kenapa? Tapi saya lihat di atas, di situ banyak sekali tanaman selain daripada kopi, kakao, cengkeh, maupun tanaman jenis hortikultura, seperti pepaya, rambutan, dan jenis berbagai lainnya. Nah, saya melihat begitu, kuncinya sebenarnya di situ mau dipanen itu kopi, tetapi dia berikan yang lain-lain, termasuk juga yang bawah-bawah itu ditanam kacang-kacangan, terus ketela rambat supaya tidak ada runoff air itu tertahan begitu. Dia apapun dia tanam di situ. Saya melihat loh, kok ini bertanam kok zaman nenek moyang dulu ya, saya berpikir gitu. Lalu saya melihat ditunjukkan biji kopinya. Biji kopi kok tidak ada serangan Stepanoderus sampai. Lalu daunnya itu tidak ada yang Hemilia pastratrik, daun karat, sangat minim sekali. Sedangkan kita ini Arabica di Indonesia, masa-masa tahun 80-an, itu dominan oleh Hemilia pastratrik. Di situ nggak ada. Lalu saya sadari juga, oh ya juga ya, saya ini kan dulu belajar biological control. Memang dengan keragaman itu, mikroba akan aktif di situ. Maka akan terjadi antagonistik secara alami. Oh, ini namanya yang dimaksud agroforestry, memberikan impact terhadap pengendalian hama dan tidak menggunakan pestisida di situ, tidak menggunakan pupuk sintetis. Karena kita waktu itu permintaan daripada masyarakat, tolong kami diberi kambing. Untuk apa? Untuk membangun pupuk, kita beri kambing. Lalu di situ organik. Nah, memang di situ padahal itu dataran tinggi yang luar biasa, air tersedia masih di masyarakat situ. Walaupun sedikit, padahal saya itu lagi masuk di bulan kemarau. Nah, itu yang saya melihat. Lalu terkejutnya lagi saya, masyarakat di situ memelihara lebah di dalam kebun itu. Ini dia, saya bilang sama petani, ini bagus, tolong dikembangbiakan terus. Karena suatu ketika saya nanti akan membawa, kalau ada terjadi dispute trade, saya akan bawa orang-orang yang menyatakan Indonesia berbudidaya tanaman kopi atau kakao tidak sehat, akan saya tunjukkan sini. Buktinya apa? Pertama, lebah aja hidup di sini. Dia lebahnya kan saya sempat diskusi sama Bu Rika, Pak Antario, kalau nanam itu bebas dari pestisida, insya Allah lebahnya akan datang di situ. Tapi kalau cobalah sekali nyemprot di situ, tanam sayur-sayur disemprot, besok lebahnya hilang semua di situ. Dilepas pengalaman Ibu Rika cerita, oh ya juga saya pikir. Dan itu luar biasa. Bu Rika Rafiuddin biologi. IPB, Pak. Oh iya. Beliau betul dari IPB Bu Rika. Tapi saya janji sama Bu Rika nih, belum sempat bawa ke gunung-gunung karena faktor COVID ini. Nah, kemarin saya waktu saya pagi hari lihat di Jawa Barat juga, saya lihat juga konservasi ini. Bagaimana pengendalian hama secara alami. Ke Ciwidey, saya pernah juga ke Ciwidey, saya bandingkan lagi, berangkat lagi, saya gunung-gunung daerah pedalaman. Saya berangkat setelah sholat subuh, lihat di situ seperti apa, diversifikasi daripada serangga yang hidup di situ maupun penyakit-penyakit yang ada di situ. Memang ada blister blight itu yang saya melihat ada, cuma tidak begitu banyak di situ. Saya tanya, Ibu di sini apa? Oh, ini organik, Pak. Pupuknya apa? Saya bilang kalau organik. Kami gunakan yaitu katanya, kami pelihara ternak di situ, kami untuk apa? Ya maaf katanya, kalau untuk pengendaliannya kami kasih kunyit loh, kayak dibumbuin aja. Saya bilang disemprot kunyit, disemprotkan. Kalau yang untuk pengendalian jamur itu
Oh begitu, saya bilang, kalau serangganya pakai apa? Saya bilang, kan serangganya kami tidak semprot pakai ini. Jadi banyak Pak di situ. Bapak besok pagi datang lihat lagi katanya. Saya udah tahu, memang betul di situ. Ya, ya. Jadi memang itulah artinya. Iya betul. Jadi memang Jadi Allah sebenarnya sudah menciptakan kita, sudah beragam. Tinggal kita lah jangan egois gitulah. Sudah ada alam itu diberikan, tinggal dirawat dengan baik. Luar biasa. Jadi memang pengendalian hama penyakit memang banyak cara Pak ya, termasuk dengan penerapan konsep agroforestry ini menciptakan keseimbangan hayati sehingga hama penyakit bisa ditekan seminimal mungkin Pak ya. Dan pengendalian atau pengelolaan penyakit kan atau hama pun juga peran karantina kan menjadi sangat penting Pak ya di garda terdepan untuk mencegah penyebaran hama penyakit baru ke wilayah satu ke wilayah lain, dari negara satu ke negara lain. Nah, tentang karantina ini kan ada kemarin Permentan yang baru Pak yang menggantikan Permentan 31 yang sudah direvisi. Nah, mohon ini pencerahan dari Bapak ini pentingnya peran karantina tumbuhan sebagai penjaga kesehatan tanaman Indonesia melalui peraturan perundang di Indonesia. Silakan Pak. Jadi gini, betul baik. Jadi perspektif karantina ini sebenarnya sangat baik dan itu dimanahkan dalam undang-undang daripada 21 tahun 2020 ini yang sudah ada maupun yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 92 bahwa memang kita ketika mencegah itu memilih Pak. Nah, ini yang betul-betul berdasarkan analisa risiko itu memang berpotensi risiko. Kalau tidak berisiko terhadap ekologi yang ada di Indonesia, kenapa kita harus sibuk membuang energi? Nah, jadi selektif. Memang daftar di kita ini cukup banyak yang masih dinyatakan organisme pengganggu tumbuhan karantina di Indonesia. Tetapi ini memang kita ada, saya melihat keterkendala di kita untuk ekonomi assessment-nya, sejauh mana ekonomi impact, sudah itu dengan keragaman ekologi, sehingga daftarnya cukup banyak. Nah, tetapi itu bukan harga mati, harus dievaluasi. Sebagai contoh misalnya, karena dinamika ini luar biasa. Kalau satu kawasan itu sudah ada, kan kita dari konsepnya dari plus ke negatif, maka itu dilarang. Kalau dia dari plus ya enggak. Plus sudah lain kondisinya, tinggal plus ini, itulah dikendalikan. Jangan sampai melebihi ambang ekonomi, itu konsepnya. Ketika ini sudah plus, pergerakan barang atau media pembawa itu ya sudah dikendorkan, tidak harus kencang terus. Nah, cuma memang saya melihat bahwa karena ini regulasi, terkadang kita di Kementerian Pertanian ini lambat dalam menerbitkan revisi. Nah, inilah yang kita harapkan supaya kalau daftar ini ditetapkan jangan level menteri, cukup kepala badan karantina, itu kan sangat teknis sekali, tidak perlu daftar itu. Sehingga begitu ada ditemukan suatu spesies yang sebelumnya belum ada dicocokkan, oh ternyata itu dulunya OPTK sekarang sudah biasa, sudah ada maksudnya biasa, ini direvisi, disesuaikan, tinggal nanti konsepnya yaitu pengendalian secara terpadu untuk memitigasi OPT itu bukan mati membunuh, karena membunuh tidak mungkin, tinggal sebatas ambang ekonomi dikawal itu saja. Jadi tidak ada orang yang dirugikan, tidak ada akibat dari situ menjadi hambatan di dalam movement daripada benih ataupun tanaman yang sangat-sangat diperlukan secara ekonomi. Baik, terima kasih Bapak. Ini sekali pengalaman Pak di karantina maupun di perkebunan. Ini ada titipan dari generasi muda nih Pak. Apakah pesan Bapak nih kepada para alumni Fakultas Pertanian yang baru, khususnya di jurusan proteksi tanaman? Jadi titipan saya kepada teman-teman yang generasi muda terkait dengan menekuni dunia fitopatologi yang kita sebut sebagai dokter tumbuhan ini, terus semangat gunakan kesempatan ini untuk mengetahui, mendalami tentang fitopatologi ini, karena fitopatologi ini dikatakan sulit tidak juga asal kita secara sungguh-sungguh, artinya tidak ada laboratorium yang modern juga kita bisa dengan artinya kekuatan
ilmu yang dasar sudah kita berikan atau kita tahu dari secara alami begitu. Nah, terus maju supaya generasi muda dimanapun bertugas, apakah selaku dosen atau selaku peneliti atau sebagai praktisi yang memanfaatkan ilmu fitopatologi terus maju. Karena gini, tanpa kita siapa lagi yang akan membantu petani? Karena ini memang masalah kompleks. Dan sekarang ini terus terang saya nyatakan ilmu fitopatologi ini terus berkembang, namun yang menekun itu terbatas sekarang ini kalau hingga di level petani. Ini yang kita harus bantu, kasihanilah petani. Petani itu bersih jiwanya, dan beliau kalau ditolong, insya Allah dia pada umumnya petani tidak cita-citanya tidak tinggi, hanya punya dapat keuntungan dari hasil kebunnya, dia tabung untuk nyekolahkan anaknya, sudah itu dia tabung untuk pergi haji. Insya Allah kita akan dapat pahala di balik suksesnya petani itu karena kita ikut kontribusi. Itu luar biasa, dan itu saya jalanin semua itu waktu ketika mengawal pengembangan kelapa sawit di Sumatera, di Kalimantan. Bagaimana saya membimbing petani dari petani tidak tahu tentang kelapa sawit sampai dia betul-betul memproduksi dengan baik. Saya bangga sekali petani. Terima kasih Bapak atas Bapak di bidang kedokteran tanaman dan memanfaatkan petani dan juga melindungi Indonesia dari masuknya hama penyakit baru melalui karantina tumbuhan dulu, dan sekarang juga menerapkan konsep agroforestry di dalam menjaga kesehatan lahan dan kesehatan tanaman kita. Sebagai penutup Pak, jangan lupa kita menyebutkan dan mempopulerkan istilah ini Pak, tanaman sehat Indonesia kuat. Kita ucapkan sama-sama ya Pak, 1, 2, 3, tanaman sehat Indonesia kuat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.